Salam, Bapak Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan renungan Sulu Injil hari ini, Sabtu 8 November 2025. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 hingga ayat 19 di bawah tema manusia adalah imago Dei dan imago Mundi. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seluruh alam semesta ini tetap terpelihara. Pertama-tama bukan karena usaha manusia, melainkan karena Allah. Dunia ini bukanlah dunia milik manusia, melainkan diciptakan oleh Allah untuk kesejahteraan segenap makhluk ciptaan Allah. Kerusakan alam dan krisis iklim secara global dapat dilihat sebagai bukti kejatuhan manusia ke dalam dosa, sehingga manusia akan menjadi musuh bagi alam dan ciptaan lainnya. Pertama, selain sebagai imago Dei, manusia juga merupakan imago Mundi atau citra bumi menurut Jürgen Moltmann, seorang teolog reform asal Jerman. Maksudnya ialah manusia diambil dari unsur bumi, debu tanah atau bumi, dan kemudian diberi nyawa oleh Sang Pencipta. Kejadian 2 ayat 7. Kata Adam dapat diartikan bumi. Sebagai imago Mundi, manusia memiliki keterkaitan dengan ciptaan lain, bahkan bergantung kepada ciptaan lain yang sudah ada di bumi sebelum manusia ada. Tanaman bertumbuh dari dalam tanah atau bumi dan menghasilkan makanan. Kejadian 2 ayat 9. Manusia akan memakan hasil tanaman dari bumi untuk bertahan hidup. Binatang pun dibentuk dari tanah. Kejadian 2 ayat 19. Keadaan terhubung dengan tanah ini menyatakan kedekatan manusia dengan ciptaan lain tanpa ciptaan lain, yaitu tanah, air, tumbuhan, hewan. Manusia tidak akan sanggup bertahan hidup seorang diri. Kedua, manusia diberi mandat untuk mengusahakan dan memelihara. Kejadian 2 ayat 15. Manusia ada di bumi sebagai penghuni, sekaligus pengurus dan penata layan yang mengusahakan dan mengelola alam bagi kebaikan seluruh ciptaan yang ada di bumi. Manusialah yang berdiri di hadapan Allah sebagai wakil semua makhluk ciptaan. Manusia hidup, berbicara, dan bertindak mewakili semua ciptaan melalui pujian, doa, mazmur syukur, memuliakan Allah. Ketiga, sebagai imago Mundi, hanya manusia yang mampu menyadari dan memikirkan tentang alam semesta, baik samudra luas dan dalam, segala jenis hewan dan tumbuhan, bahkan luar angkasa. Hanya manusia yang mampu menumbuhkan kepedulian etis terhadap makhluk ciptaan lain dan alam semesta. Karena itu, apapun yang dilakukan oleh manusia akan berdampak secara kosmik terhadap ciptaan lain. Menjaga ciptaan merupakan bagian dari pemulihan, di mana Allah membarui manusia yang berdosa dan memulihkan tanggung jawab manusia untuk melestarikan dunia sebagai tindakan penghormatan kepada Pencipta. Manusia adalah mitra bagi Allah dan mitra bagi alam. Amin. Demikian renungan Sulu Injil hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.